Lucunya, mungkin cuma ada Indonesia satu-satunya negara yang aneh gitu ya, yang kemudian menjadikan seorang pahlawan itu kepada si korban dengan pelaku di waktu yang sama dan di hari yang sama. Sekelas menteri yang ngurusin HAM, hari-harinya membela HAM harusnya, tapi no comment gitu. Penetapan Marsinah jadi pahlawan nasional ini kan sebenarnya gula-gula. Ini cuman gula-gula dari kekuasaan untuk mencoba meyakinkan masyarakat bahwa pemerintahan hari ini peduli pada salah seorang pejuang pembela hak asasi manusia. Tapi di lain sisi sebenarnya punya agenda-agenda lain gitu. Reformasi benar-benar basa-basi. Ini jadi titik klimaks bahwa kemudian reformasi yang berlangsung dari 98 sampai kemarin itu nggak ada artinya, nggak ada harganya. Soal gelar pahlawan Soeharto, Pigai, saya Menteri HAM, saya no comment. Jadi kalau menurut gua kayaknya setahun pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ini ada banyak banget menteri-menteri yang kayaknya patut kita komentari. Tapi menurut gua, dari semua menteri yang harus kita komentarin, kayaknya Pigai ini menteri yang paling harus kita komentarin. Apalagi ini sangat dekat dengan topik yang lagi hangat akhir-akhir ini, pemberian gelar pahlawan bagi Presiden Soeharto. Jadi hari ini jam 3 pagi kita coba bahas tentang Pigai Blackpink dan juga komentar-komentar Menteri HAM yang problematik dan juga gelar pahlawan Soeharto dan banyak hal lagi bersama gua Melki, ini ada Haikal dan Iqbal Holidin alias Ateng penggugat MK. Nah, ada gituannya. Ada ininya, ada L gitu ya, L penggugat. Nah, gua coba dulu yang dari pendapat lu dulu, Kal. Menurut lu apa yang harus kita komentarin dari no comment-nya Pigai tentang gelar pahlawan Soeharto ini? Jujur gue yang pertama gue bingung adalah kenapa pas gue buka postingan Kompas itu yang isi komennya adalah Blackpink, Mbak. Jadi gue gak peduli sama isi substansi pembahasan dia. Ada 2 Blackpink waktu itu. Blackpink konser, Blackpink 3. Maksud gue kan Blackpink udah selesai konser ya. Kok ini masih ada member yang ketinggalan satu? Mungkin Pigai suka nonton Blackpink. Iya. Itu terlepas outfitnya ya Menurut gua aneh sih dia bilang dia sekelas menteri gitu kan, yang ngurusin HAM, hari-harinya membela HAM harusnya, tapi no comment gitu. Apakah takut dicopot gitu kan? Karena ya mungkin bisa jadi gitu ya di dalam lubuk hatinya yang terdalam di balik baju pinknya itu, dia bilang ini sebenarnya nggak layak, bisa jadi gitu kan. Cuman aduh, tapi ada jabatan yang harus dikejar gitu kan. Betul. Karena jadi menteri apalagi sekelas Pigai gitu kan. Menteri baru lagi. Menteri baru out of nowhere gitu kan. Agak susah gitu kan buat mempertahankan jabatan yang sulit didapat ini. Jadi gue rasa jawaban no comment dia adalah jawaban terbaik untuk menyelamatkan hidup dia aja sebenarnya. Tapi kalau lihat komentar-komentar Pigai kan sebelumnya banyak banget dia komentar-komentar yang nggak sesuai sama konteks kalau ditanya, atau komentar-komentar yang sebenarnya juga lebih ke menghindari pertanyaan awal. Betul. Kalau lu lihat artinya ini lebih ke cara dia untuk mencoba mengkompromikan keadaan gitu. Enggak, lebih ke nggak ngerti public relation aja sih. Lebih ke nggak ngerti public relation. Gitu. Dia menurut gua dari cara beberapa kali dia menjawab pertanyaan media adalah dia tidak mengerti orang itu nanya apa dan harus disikapi seperti apa. Karena kita cukup sering lah lihat orang jawabannya normatif, politis gitu kan, atau yang belak-belakan kayak Purbaya. Pigai ini adalah entitas yang tidak mengerti harus seperti apa menjawab gitu. Karena gue melihat dia, ini orang ngomong apa sih? Dan satu hal yang menurut gue take notes gitu ya, yang harus diapresiasi adalah dia selalu memvalidasi bahwa dia itu adalah Menteri HAM. Saya sebagai Menteri HAM, saya adalah Menteri HAM, maksud gue ya. Mungkin ada insekuritas dalam diri dia yang harus divalidasi. Kalau bahasa Gen Z gitu ya, harus yang memvalidasi kalau gue ini Menteri HAM loh gitu loh. Lu nanya ini sama Menteri HAM, jadi gue gak pernah melihat substansi dia karena dia hanya membanggakan dia itu Menteri HAM aja udah gitu. Ya udah gitu. Atau mungkin bahkan dia sangat mengerti public relation yang baik. Karena dia punya satu komponen penting di public relation namanya uniqueness. Iya. Jadi ketika semua politisi, pejabat publik jawabannya normatif, politis, jawabannya tergantung ngawang-ngawang. Iya bener. Gitu. Dia berusaha untuk kayak, gue nggak mau politis, gue nggak mau normatif, gue nggak mau ngawang-ngawang, gue mau to the point, tapi poinnya lain, bukan poin pertanyaan ini. Itu gitu. namanya unique selling point. Unique selling point. Dan atau bisa dibilang tone deaf lah. Tone deaf gitu. Tone deaf lah itu orang. Kalau menurut lo gimana, Teng? Pertama soal statementnya Pigai, kedua soal gelar pahlawan nasional Soeharto yang sebenarnya gelar pahlawan nasional Soeharto ini kan perdebatannya bukan boleh dikasih atau enggak lagi. Iya. Ya kan, karena emang udah terjadi. Udah dijadi barang 10 November kemarin gitu. Tapi lu dan teman-teman masyarakat sipil, nah, ya, gimana melihat hal ini? Gitu. Apa komentar lu?
Jadi kalau misalnya Jokowi masih sisa 1 periode lagi, Jokowi itu cocok banget kalau pasangan sama Pigai, cuy. Jokowi Pigai. Jogai. Karena jawabannya sama kan. Jokowi NTKS kan. Dia nggak tahu Dia nggak tahu katanya saya. Iya. Kalau Pigai ini wes lah. Kalau misalnya si Gibran, ntar ya. Nah, itu templatingnya kayak itu kalau lo pengen jadi pejabat publik, Mel, lo harus belajar kayak gitu deh. Oh, Berarti itu adalah suhu gitu Suhu, cuy. dalam public relation. Suhu untuk politikus yang nggak tahu diri. karena abis ini Pigai buka PSPR. Pigai School of Public Relations. Ya. Konsultan public relation. Nah, Iya. Gitu ya, maksud gue gini ya. Dia kan yang lo bilang tadi, dia tuh suka ngomong, dia kayaknya mau ngelegitimasi setiap omongannya itu adalah kebenaran atas hak asasi manusia. Iya. Karena dia selalu ngomong bahwa dirinya adalah Menteri HAM kan. Yes. Nah, tapi maksud gue adalah kalau memang dia itu Menteri HAM gitu ya, tapi jawaban dia itu nggak pernah, dan kementeriannya juga nggak pernah benar-benar serius ngurus semua masalah HAM di negara ini. Misal ya, sebenarnya kan puncak kemarin itu Soeharto jadi pahlawan itu kan sebenarnya membuka memori lagi bahwa masih banyak loh teman-teman kita yang dikriminalisasi dari zamannya Soeharto sampai zamannya Prabowo itu ada gitu ya. Dan entah ya masalah kenapa kemudian Pak Harto misalnya dianggap pahlawan, gue agak gini ya, pahlawan itu kan dia punya satu jasa besar mutlak yang kemudian notabene adalah dia layak untuk jadi panutan banyak pihak gitu ya. Tapi Prabowo ini masalah utamanya adalah masalah yang menyentuh esensi paling dasar manusia, yaitu hak asasinya tuh. Oke. Nah itu yang, dan warganya sendiri itu yang dikenain. Satu warganya sendiri, yang kedua yang sekarang sudah merdeka negara baru gitu ya. Artinya ini Pak Harto nih kayaknya kalau misalkan dia itu masih dianggap sebagai seorang presiden kedua dan bapak pembangunan, menurut gue itu dia udah bersyukur banget deh kayak di alam kubur. Karena orang masih mau melirik kebaikan dia mengapresiasi gitu ya. lah ya. Dan itu objektif lah. Ya entah dananya dari mana Pak Harto menggadaikan apa, tapi setidaknya memang Pak Harto yang mengakselerasi salah satu pembangunan negara. Walaupun bayarannya mahal sekali atas kebebasan berekspresi, berpendapat dan hal lainnya yang justru efek kerusakannya juga tinggi. Tapi kan Pak Harto juga banyak juga masalah lainnya. Contoh deh misalnya di isu demokrasi nih Mel. Pemilu zaman Soeharto itu pemilu yang isinya adalah sandiwara semua gitu. Kalau rumah sakit ini, rumah sandiwara sakit. semua. Sandiwara. Itu bukan Isadora itu. Sandiwara. Kalau hari ini orang misalnya tahu nih pemilu kemarin plus jam orang tahu oh kayaknya menang ini nih. Atau hamin berapa bulan orang mulai tahu nih kayaknya nih sini menang. Zamannya Pak Harto lebih canggih Pak. 5 tahun sebelumnya orang tahu kalau Pak Harto yang bakal jadi presiden lagi. Berarti lembaga survei nggak penting tuh pada Nggak penting zaman Pak Harto. Karena ya itu pemilunya cuma ya suka-suka hati dia. Jadi kalau Pak Harto masih menjabat mungkin Kodari nggak dapat kerjaan. Kodari nggak ada. kerjaan. Banyak lah yang hilang kerjaan. Karena udah LSI. lebih paten keluarga Cendana untuk masuk. Yang itu kemudian gua beranggapan gitu ya. Kayaknya Pak Prabowo ini masih hidup di masa Orde Baru itu semakin kelihatan sih menurut gue. Cara-cara gimana dia menganggap aktivis itu seperti layaknya pejabat Orde Baru menganggap aktivis. Cara-caranya Pak Prabowo untuk merawat agar negara ini ekosistemnya sangat-sangat Orde Baru itu udah kelihatan juga dari kebijakan publiknya, kelakuan pejabat kementerian dan sebagainya. Itu nggak beda jauh pola-polanya dengan ketika Orde Baru. Ya notabene Pak Prabowo ini adalah orang yang ingin sekali sentralistik negara itu ada di bawah kaki tangannya. Nah, menghidupkan kembali Pak Harto sebagai simbol yang notabene ketika Pak Harto menjadi pahlawan, maka di satu sisi kemudian maka Pak Harto tidak bisa diberikan celaan. Di satu sisi kemudian orang-orang nggak bisa mengkritik kembali dan mengangkat kisah Orde Baru ketika banyak ketimpangan dan juga banyak perjuangan yang kemudian berakhir kematian. Ketika Pak Harto sudah resmi jadi pahlawan. Nah, siapa yang kemudian meresmikan adalah salah satu, bukan satu-satunya, fosil peninggalan hasil zaman Orde Baru. Siapa lagi kalau bukan Pak Prabowo? Yang itu kemudian kalau kita lihat juga di banyak hal lainnya, kebijakan antar negara juga kebanyakan pengen nih dibawa lagi ke masa-masa Orde Baru dan masa-masa kepemimpinan yang sentralistik zamannya Pak Harto. Contohnya kepala daerah dipilih oleh DPRD misalkan. Atau kemudian sekarang nih lagi rame
arah pembangunan negara itu pengen di reborn lagi GBHN misalkan. Gue nggak tahu nih Pak Prabowo maunya kayak gimana, tapi yang gue lihat kok kayak negara ini pengen dibikin kembali lagi ke tahun sebelum 98 itu terjadi. Termasuk dengan langkah paling konkretnya adalah menjadikan Pak Harto sebagai pahlawan. Yang lucunya mungkin cuma ada Indonesia satu-satunya negara yang aneh gitu ya, yang kemudian menjadikan seorang pahlawan itu kepada si korban dengan pelaku di waktu yang sama dan di hari yang sama. Kalau gue jadi Marsina mungkin gondok juga tuh kalau misalnya fotonya ditaruh di sederetan dengan Pak Harto. Kemarin gue demo lu susah-susah ketemu lu sampai gue mati. Sekarang kok kita figurnya dibajang bareng satu deretan. Iya. Jadi memang sebenarnya ini polanya mirip-mirip. Jadi pola-pola di pemerintahan Presiden Prabowo ini kan selalu punya cara untuk membuat masyarakat senang tapi menutupi hal-hal yang sebenarnya harusnya masyarakat komplain gitu. Kan penetapan Marsinah jadi pahlawan nasional ini kan sebenarnya gula-gula. Ini cuman gula-gula dari kekuasaan untuk mencoba meyakinkan masyarakat bahwa pemerintahan hari ini peduli pada salah seorang pejuang pembela hak asasi manusia. Tapi di lain sisi sebenarnya punya agenda-agenda lain gitu, yang salah satunya adalah membuat Presiden RI kedua Soeharto itu menjadi pahlawan nasional, padahal di bawah kepemimpinannya lah pelanggaran HAM itu sangat terjadi secara masif, termasuk salah satunya adalah kasus Marsina yang bahkan sampai hari ini belum terungkap secara full. Gitu. Tapi kita semua tahu bahwa Marsina adalah pejuang buruh. Pejuang ketenaga kerjaan, perempuan, dan yang paling penting dia berjuang untuk hak asasi manusia gitu. Nah, kembali lagi soal gelar pahlawan Soeharto. Gue mau nanya Kal, sebenarnya menurut lo, selain kelompok-kelompok masyarakat sipil atau pegiat sosial, pegiat pendidikan gitu, kita tuh punya alasan gak sih sebagai masyarakat awam ini untuk menolak atau minimal ngomongin lah gelar pahlawan Soeharto gitu? Iya, kalau menurut gua sesimpel adalah bukan spesifik di Soeharto gitu, tapi sesimpel apakah semua presiden itu harus dapat jadi pahlawan gitu. Apakah definisi pahlawan itu apa gitu? Apakah orang-orang yang berjasanya impact-nya besar atau seperti apa, atau ya sekedar bagi-bagi kue gitu, dalam artian ya coba respect aja gitu. Dan melihat kondisi kemarin gitu ya, yang sudah sampai hari ini sudah ditetapkan juga gitu, gue melihat akhirnya kita terlalu capek sih, udah pada akhirnya kita terlalu capek sama rezim yang tidak berpihak pada masyarakat gitu kan, tidak lagi peduli gitu, dan gue lihat kayak masyarakat cenderung kayak ya udah selama tidak merugikan secara langsung, udah mulai satu persatu ya udah kayak ya kita selamatkan hidup kita masing-masing deh gitu kan, dan fuck up dah sama pemerintahan, sama rezim dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari situ, gue jadi tiba-tiba kepikiran gitu. Ini waktu Fadlizon menawarkan gitu ya, menawarkan list nama-nama pahlawan ini, dia tuh inget dia pernah nulis buku tentang 98 apa enggak ya? Gue penasaran gitu loh, karena di subbabnya kan ada pembahasan yang Wiranto versus Prabowo kalau nggak salah, gitu. Dan juga membahas bagaimana kejamnya kejahatan HAM waktu era Soeharto gitu. Nah, justru sebelum ke masyarakat, gue penasaran nih sama Fadlizonnya, Tank. Dia ini dulu pas nulis buku itu beneran dia yang nulis, apa pakai ghostwriter gitu. Sampai dia nggak inget kalau dia pernah menuliskan jejak kelam tentang kejahatan HAM yang pernah terjadi sih. Fadlizon ini kan L-nya lupa. Jadi Fadlizon ini sebenarnya adalah orang yang harus kita salahkan paling utama kalau dia sempat lupa, karena kalau Fadlizon kan selalu ngaku sebagai aktivis 98. Dia selalu ngaku sebagai aktivis 98. Walaupun kita nggak tahu aktivis ini kan definisinya patut dipertanyakan. Aktivisnya sekedar orang yang aktif atau orang yang pasti aktif dan nolak sesuatu gitu kan. Yang kita nggak tahu juga. Aktivis olah-olah. Atau aktif olah-olah. Atau aktif mendekati kekuasaan. Atau aktif membela Orde Baru kan bisa juga. Gitu kan. Jadi ya Fadlizon sebenarnya adalah salah satu orang yang paling harus kita salahkan. Tapi selain Fadlizon Pak, ada Mensos, Menteri Sosial, Gus Ipul. Dan juga ya Presiden Prabowo sendiri kan ini kan kepres ya untuk menetapkan pahlawan nasional gitu. Nah, gua tuh sempat ada di forum diskusi Pak. Di mana diskusi tersebut ada pihak yang mendukung gelar pahlawan Soeharto. Dia bilang orang-orang yang nolak gelar pahlawan Soeharto ini artinya nggak sepakat bahwa ada proses-proses yang sudah sangat demokratis terjadi di daerah gitu kan. Kan ada rekomendasi di daerah, rekomendasi di mana ada tim pengkaji gelar apa segala macam. Jadi orang-orang yang menolak gelar pahlawan Soeharto ini artinya mereka mengenyampingkan pendapat akademisi, aktivis,
researcher di daerah-daerah, sejarawan dan lain sebagainya yang kemudian sudah mengkaji secara jelas bahwa Soeharto itu pantas jadi pahlawan nasional gitu. Tapi kalau pakai logika yang sama sebenarnya harusnya kita bisa bilang juga dong bahwa Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Sosial Gus Ipul, dan Presiden Prabowo Subianto sendiri artinya turut mengenyampingkan juga pendapat dari aktivis sosial, pendapat dari ulama, pendapat dari pendeta, pendapat dari pegiat pendidikan yang hari ini masih menolak Soeharto jadi pahlawan nasional gitu. Artinya Gus Ipul ini kontra sama Gus Mus. Gitu kan, sebagai orang yang paling keras menolak gelar pahlawan Soeharto. Artinya Menteri Kebudayaan Fadlizon ini kontra dengan Romo Mani Suseno yang menolak gelar pahlawan Soeharto gitu. Artinya Presiden Prabowo Subianto mengenyampingkan pendapat-pendapat para aktivis sosial juga gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya yang harus kita jadikan pertanyaan bersama yang mungkin juga bisa lu jawab Teng gitu sebenarnya. Soeharto ini kan udah jadi rekomendasi pahlawan nasional kan sudah berkali-kali gitu. Kali-kali. Setahu gua di zaman Presiden SBY pernah, di zaman Presiden Jokowi pun pernah. Menurut lu ada nggak sih alasan kenapa tiba-tiba di tahun ini baru diajukan pertama kali dan langsung gol? Nah, gue mungkin mau ngelihat dari langkah-langkah atau wacana-wacana kebijakannya pemerintahnya Pak Prabowo dari awal dilantik ya. Kita ingat banget waktu itu pengen nulis ulang sejarah cuy. Nulis ulang sejarah. Janjinya itu nggak tercapai karena pengen di launching 17 Agustus tapi ternyata nggak jadi-jadi tuh. Waktu itu. Dan kayak sekarang nggak jalan deh, seinget gue ya, mangkrak lah proyek itu. Atau mungkin Pak Prabowo saking luar biasa Pak Prabowo gitu ya. Dia tahu langkah paling tepat, efektif dan efisien untuk mencuci ulang sejarah adalah dengan menjadikan satu tokoh aktor utamanya sebagai pahlawan. Karena ya tadi misalnya kita bayangin deh, kita bayangkan kita misalnya kita punya anak nih. Kita bayangkan 10 tahun lagi kita punya anak, satu anak kita ini kan nanya nih tentang pahlawan ya kan. Dia tahu kisah tentang Marsina. Di lain sisi dia tahu kisah tentang Soeharto. Gimana cara kita ceritain coba? Marsina ini dulu mengkritik pemerintahnya Pak Harto. Tapi di lain waktu Pak Harto dan Marsina adalah dua orang pahlawan yang sama. Musuh dengan sesama musuhnya itu adalah pahlawan bagi warga gitu. Itu gua sampai sekarang masih nggak tahu gimana cara nanti besok atau lusa teman-teman aktivis yang mau ngisi LKMM misalkan atau latihan kepemimpinan ya. Gimana caranya menceritakan ini 98 itu seperti apa? Itu satu tuh. Bingung banget tuh cara menceritakan sejarah 98 akhirnya ada sejarah yang mau nggak mau harus ditulis ulang Mel. Karena Pak Harto sudah jadi pahlawan. Meskipun memang kalau katanya Pak Yance ya, akademisi UGM, bisa aja itu digugat sebetulnya. Karena kan itu kepres ya, termasuk juga kebijakan negara yang sebetulnya bisa saja digugat, apalagi ketika ditemukan prosedurnya atau prosesnya itu ada yang bermasalah misalkan. Tapi on legitimate-nya ini udah ada nih, Pak Harto. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang ya ini juga mungkin jadi koreksi banyak orang Mel. Kita suka membandingkan dua dosa yang sama untuk mencari satu mana yang lebih baik. Maksud gue adalah nggak pernah bisa dua kesalahan itu dibandingkan yang akhirnya satu diantaranya menjadi lebih baik daripada yang lain. Sering banget kan sekarang udah mulai nih, dan banyak propaganda juga ke arah situ. Oh, zaman Pak Harto lebih enak. Piye kabare penak zamanku toh. Piye kabare penak zamanku toh. Ya memang kita nggak pernah hidup di zaman Pak Harto. Tapi sebagai orang yang punya otak ya kita belajar sejarah. Betul. Jadi kalau ada orang yang bilang, kamu ngomong apa zamannya Pak Harto, kamu juga nggak pernah hidup. Kalau misalnya kayak gitu, buat apa orang belajar sejarah gitu kan? Artinya guru biologi nggak boleh ngomongin dinosaurus. Iya, bener. Iya nggak boleh kan? Ustadz itu nggak boleh ngomongin Isra Miraj, Nabi dan sebagainya itu kan sejarah gitu. Ya artinya kan orang akhirnya, ya itu ciri masyarakat yang memang menolak kepintaran itu. Jadi kalau ada warga yang mau komen tentang itu, sorry, kau emang aneh dan nggak mau berkembang gitu. Tapi kita bukan Saroni ya yang bilang masyarakat bodoh, nggak juga. Kita nggak bilang masyarakat bodoh. Tapi kita bilang masyarakat perlu belajar lagi. Perlu belajar lagi. Perlu menerima bahwa sejarah itu memang harus kita lihat dan tinjau. Dan jangan lupa bos, nggak cuma sekali dua kali namanya sejarah itu dibentuk oleh siapa untuk kepentingan apa. Contoh ya, Pancasila zamannya Pak Harto, itu kan salah satu tujuannya adalah untuk mendorong kepentingannya Pak Harto. Bagaimana Pancasila dimaknai, Pancasila kemudian diajarkan, Pancasila dipahami orang. Salah satunya kan itu. Hari ini kita ketemu bahwa seorang pahlawan duduk hadir
dihadirkan gitu ya oleh Pak Prabowo sebagai seorang pahlawan yang notabene Pak Harto aja nggak selesai masalah penuntasan kasus HAM dia karena dia keburu wafat. Yang itu juga akhirnya nggak juga tuntas dibahas sama orang. Artinya ini jadi bahasanya Mel ya. Kalau misalnya Pak Prabowo hanya bilang Pak Harto sebagai presiden kedua punya jasa yang baik, ya dia ABCD lah, bapak pembangunan meskipun dananya dari IMF dan sebagainya terserah lah. Dia punya jasa, oke lah. Gue yakin orang-orang masih bisa terima lah. Orang-orang yang tua-tua itu juga pasti masih merasakan, oh mungkin Pak Harto zamannya masih enak walaupun hidupnya nggak semaju sekarang, tapi masih bisa makan. Kita nggak menafikan itu, banyak juga orang yang menganggap kayak gitu. Tapi kalau misalnya harus jadi pahlawan, meskipun pahlawan juga memang bukan pihak tanpa celah, tapi setidaknya celahnya itu jangan sebanyak Pak Harto lah. Itulah biar minimumnya ya, minimal celahnya itu. Kalau mau jadi orang pahlawan, minimal celahnya jangan sebanyak Pak Harto. Kalaupun ada celah itu manusiawi, ini kita manusia bukan Nabi Boy. Betul. Tapi kan semanusia-manusianya jangan sampai yang kasus HAM, merampas hak asasi orang, dan sampai sekarang nggak jelas tuh kasus kayak gimana. Dan sebenarnya kita nggak bisa menafikan fakta juga bahwa memang Presiden Soeharto punya jasa. Ya mungkin dia berhasil membangun swasembada pangan, mungkin dia juga berhasil membangun SDN Impres di desa-desa, mungkin juga dia berhasil membangun beberapa fondasi-fondasi bangsa. Tapi kan seorang presiden ini sebenarnya tidak punya kewajiban. Jadi apakah semua mantan presiden bisa jadi pahlawan nasional? Ya bisa. Tapi apakah semua mantan presiden harus jadi pahlawan nasional? Kan belum tentu, gitu. Layak pun belum tentu. Layak pun belum tentu. Jadi kita sebenarnya tidak menafikan jasa, tapi kita lebih berusaha untuk jangan sampai pemberian gelar pahlawan nasional ini mengaburkan kita dari celah kita, tidak memberikan kita celah, tidak memberikan kita tidak memberikan kita ruang untuk mengetahui fakta yang sebenar-benarnya, yang objektif gitu. Karena harusnya bahkan pemerintah itu tidak menulis ulang sejarah karena pemerintah memfasilitasi warga negara untuk riset sejarah, untuk cari tahu sejarah yang benar gimana, publikasi sejarah dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin karena waktu juga semakin terbatas, gue mau langsung ke lu lagi nih Kal. Ini sekaligus kasih closing statement lu deh gitu. Kira-kira menurut lu, kenapa sih orang-orang muda itu atau setidaknya ya masyarakat umum itu sebenarnya harus peduli soal ini, dan yang paling penting apa yang harusnya Presiden Prabowo lakukan untuk lebih mengapresiasi HAM beberapa saat ke depan? Menurut gua kenapa kita harus peduli pada akhirnya gitu ya. Bagaimanapun bangsa yang besar itu harus jas merah gitu. Jangan lupakan jasa pahlawan gitu, jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu kan. Nah, akhirnya bangsa yang besar nantinya gitu ya, 2045 dan lain sebagainya, kita yang sebagai anak muda ya akan terbentuk dari perjalanan Indonesia saat ini gitu loh. Apa yang terjadi pada Indonesia hari ini 20 tahun lagi itu akan jadi sejarah gitu kan. Jadi jangan berharap kita akan mengambil buah yang matang ketika pas proses penanamannya kita tidak terlibat gitu. Begitupun juga di saat ini. Proses negara hari ini itu kan akibat 20 tahun yang lalu kita pernah merasakan reformasi gitu kan. Dan begitupun juga 98, 65 dan lain sebagainya gitu. Itu kan hasil dari sejarah. Jadi penting kita untuk mendalami dan memahami sejarah bukan untuk dikenang saja, tapi dilakukan jangan sampai kita pernah jatuh ke lubang yang sama lagi gitu. Jangan sampai di generasi kita ketika memimpin nanti menjadi penguasa gitu, menjadi ya usia-usia matangnya gitu, usia-usia emasnya, kita melakukan hal yang sama. Permasalahan-permasalahan ini berulang dan justru lebih parah lagi kalau kita jadi lebih buruk daripada hari ini. Gitu. Maka hari ini sejarah juga mengingatkan kita gitu kan bahwa pernah banyak gitu loh orang-orang yang hidup di pemerintahan, hidup di dunia kepemimpinan bangsa gitu yang hanya memikirkan dirinya dan kelompoknya gitu. Dan jangan sampai itu juga terjadi di kelompok-kelompok kita, di golongan kita nanti. Yang gue harus harapin sih Pak Prabowo pertama, kalau memang Bapak masih percaya pigai, coba pigai itu dilatih lagi Pak gitu kan. Walaupun emang punya track record sebagai aktivis HAM gitu ya. Tapi kan bukan berarti secara kefiguran itu secara kompetensi kefiguran tuh memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan negara hari ini gitu. Terus yang kedua, kalau memang ada kementerian yang sudah banyak dipecah dan lain sebagainya, tolong dioptimalisasi kembali fungsinya. Kementerian HAM ini kerjanya ngapain sih setahun ini gitu kan. Coba Bapak evaluasi selain dia bikin konten di TikTok kayak gini-gini kan. Selain dia bikin katanya sibuk bikin undang-undang HAM gitu kan.
Tapi menurut saya gitu ya, kalau cuma hanya fokus kayak gitu, mending jadiin badan aja, nggak usah jadi kementerian gitu kan. Tim khusus aja, tim khusus. Tim khusus Dan gitu dulu kan ad hoc Dirjen sifatnya. HAM. Iya. Iya. Sifatnya ad hoc aja gitu. Kementerian HAM punya baku anggaran yang besar, punya pegawai yang banyak, punya job desk yang harusnya lebih banyak memperjuangkan masyarakat yang hari ini masih dimarginalkan gitu. Kemarin ada Sukahaji dibakar gitu kan, RUU adat udah berapa RUU belas tahun adat tuh. gitu kan. Kemarin ada banyak sekali permasalahan HAM yang dirasa lebih banyak peran fungsi Komnas HAM daripada Kementerian HAM gitu yang melindungi masyarakat hari ini. Lebih banyak fungsi LBH daripada Kementerian HAM dalam membela masyarakat kecil hari ini. Dan saya rasa lebih banyak teman-teman LSM atau NGO yang peduli sama HAM dibanding Kementerian HAM itu sendiri. Jadi mending Kementerian HAM dibubarin aja kalau memang tugasnya cuman buat nyapu dan juga bikin konten lucu-lucuan menghibur masyarakat untuk menghujat pemerintah hari ini gitu sih. Ya. Kalau lu Teng, tadi kan lu udah jelasin banyak lah soal gelar pahlawan Soeharto, kenapa harus peduli. Gue cuma mau nanya nih, sebagai perwakilan masyarakat sipil juga gitu. Berat. Nah, apa yang harus Presiden Prabowo lakukan untuk lebih mengapresiasi HAM? Prabowo harus sadar diri dan dengan rendah hati mengakui bahwa Pak Harto itu tidak layak menjadi pahlawan. Dengan Pak Harto menjadi pahlawan, maka satu, reformasi benar-benar basa-basi. Ini jadi titik klimaks bahwa kemudian reformasi yang berlangsung dari 98 sampai kemarin, mungkin terakhir 2024 sampai 2025 sebelum November ini, itu nggak ada artinya, nggak ada harganya. Dan menurut gue tantangan untuk iklim demokrasi itu makin berat. Dengan Pak Harto menjadi milestone, bahasanya kan, tonggak sejarah baru bahwa dia tidak sebagai orang yang menyahunya HAM. Dan pertanyaannya adalah, lalu lantas musuh kita dulu siapa sebetulnya? Ketika malah musuhnya menjadi pahlawan. Dan gimana teman-teman kita yang ditangkap, yang mati, yang dibunuh, dan sebagainya. Yang sampai sekarang kita masih melihat, masih ada orang-orang yang aksi damai, Kamisan, dan sebagainya. Mereka membela apa sebetulnya? Apakah kita semua jadi musuh negara? Itu yang kemudian penting untuk dipikirin lah sama Pak Prabowo dibandingkan, menurut gue ya, daripada Kementerian HAM itu eksis, harusnya HAM yang eksis, bukan Kementerian HAM yang eksis. Karena kalau dia memang sudah yakin jadi Kementerian HAM, artinya negara seharusnya benar-benar pede bahwa adalah negara yang mementingkan hak asasi masyarakatnya. Bukan justru menjadikan seorang penjahat HAM menjadi salah satu pahlawan yang harus diteladani oleh warganya. Ya, sebenarnya diskusinya sudah sangat panjang, tapi yang paling penting sebenarnya adalah kita berusaha untuk mengingatkan Natalius Pigai, Menteri HAM, bahwa Itu yang utama ya. Itu utama. Utama itu. Itu betul sih. Pak Pigai, tugas Anda yang terutama adalah membuat Indonesia itu semakin lebih mengapresiasi HAM. Tugas Anda yang utama itu adalah membantu negara untuk melindungi, menegakkan, dan mengapresiasi HAM gitu. Jadi kalau hari ini masih terjadi penggusuran tanah masyarakat adat, kalau sampai hari ini masih terjadi aktivis-aktivis sosial yang kemudian dikriminalisasi, kalau hari ini masih terjadi banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM, kebebasan beribadah, beragama yang terganggu gitu. Artinya Anda belum mengerjakan tugas Anda secara optimal. Atau mungkin Anda memang tidak bisa mengerjakan tugas Anda gitu. Jadi Pak Prabowo harusnya nonton podcast jam 3 pagi, terus panggil Pigai ke istana, ajak dia deep talk gitu. Siapa tahu deep talk itu bisa membuat Pigai jujur bahwa dia belum mengerjakan apa-apa. Begitu dari kami semua, sampai jumpa lagi di jam 3 pagi. Semakin ditekan, semakin melawan.